Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini, terutama nikmat iman, nikmat takwa, dan nikmat sadar. Karena banyak yang nggak sadar kan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada pengikutnya termasuk kita, semoga insya Allah hingga akhir zaman kelak insya Allah. Saya diminta untuk berbicara di pertemuan ini, tapi saya tahu bahwa di depan-depan saya ini tentunya banyak senior-senior, banyak yang punya banyak pengalaman. Sebenarnya saya bingung juga mau ngomongin apa gitu ya. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan rasa hormat saya kepada tuan rumah, keluarga besar Bapak Abdul Qadir ya, Askar, dan bapak semuanya yang hadir di pertemuan ini. Tadi pertama kali hadir saya itu berbicara dengan Bang Fahmi, berbicara dengan Bang Syahgada ya. Dan ternyata beliau-beliau semua pengetahuannya itu luar biasa gitu, banyak hal tentang negara kita. Tentunya saya akan berbicara di porsi yang berkaitan dengan hal yang saya ketahui, hal yang saya alami, dan hal-hal yang barangkali penting untuk ingin saya share kepada bapak-bapak sekalian. Pertama, tentu bapak-bapak tahu bahwa saya banyak menggeluti di bidang anti korupsi. Tentunya seringkali orang berpikir korupsi itu ya seperti apa sih? Karena ini menjadi penting gitu. Seringkali kita bicara korupsi, ketika kita nggak bicara esensinya, kita bingung ini harus ngapain, terus bisa berbuat apa, terus bagaimana, dan banyak hal yang menjadi pertanyaan kita yang susah dijawab karena kadang-kala kita tidak duduk di persepsi pokoknya. Pertama begini, kita tentunya tahu bahwa negara itu ada karena ada kumpulan masyarakat yang punya kepentingan sama untuk mencapai suatu kesejahteraan, maka dibentuklah negara. Ketika negara terbentuk, maka negara bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tadi untuk menyejahterakan masyarakat, dan itu dilakukan dengan dibentuklah aparatur-aparatur, orang-orang yang bertugas di bagian-bagian atau bidang-bidang untuk mencapai tujuan tadi. Ketika itu kemudian dibuat, maka diberikanlah kewenangan-kewenangan yang itu adalah mandat dan kemudian haruslah dilaksanakan untuk kepentingan yang dari awal tadi. Apabila dalam pelaksanaannya kemudian terjadi pengkhianatan, terjadi manipulasi, terjadi kong kali kong, terjadi permainan, dan pada intinya adalah tujuan pokok itu tidak dilaksanakan, itulah sebetulnya korupsi. Secara singkat saya bisa gambarkan begini, bapak-bapak sekalian. Kalau kita melihat di negara kita, tentunya kita tahu bahwa negara kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam ini dikelola, bidangnya banyak sekali, luar biasa banyak, dan negara kita negara yang kaya. Yang kedua, ketika pengelolaan itu dilakukan, maka tadi pada pokok poin pertama yang saya katakan, tujuannya adalah kesejahteraan masyarakatlah yang dijadikan poin tujuan utama. Kemudian selain dari pengelolaan kekayaan negara tadi, ada uang-uang milik negara yang diperoleh dalam proses-proses dalam pemerintahan, pajak dan lain-lain, yang itu kemudian terkumpul dan digunakan, dibelanjakan,
dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagaimana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Ada pengelolaan di sana. Berikutnya, ada satu hal yang nggak kalah penting adalah bagaimana penegakan kedaulatan itu dilakukan dan dijaga dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintahan yang di sana terkait dengan pendapatan negara, perolehan negara, identitas negara, dan penegakan kedaulatan tadi itu sendiri. Begitu juga dengan proses selanjutnya adalah bagaimana pemerintahan atau negara tadi melalui pemerintahannya melakukan proses untuk melayani masyarakat, kepentingan masyarakat, istilahnya pelayanan publik. Dan itu sektornya banyak sekali. Dan yang kelima adalah terkait dengan tata laksana penegakan hukum. Bapak-bapak sekalian tentu memahami apa 5 hal yang saya katakan tadi. Saya sering ditanya sama orang, Pak Novel, yang dari 5 poin tadi yang agak aman yang mana? Nah, saya susah tuh jawabnya. Bapak barangkali bisa membantu saya untuk menjawab. Yang mana yang tidak korupsi terjadi di sana? Hampir semua sektornya rata. Dan itu luar biasa. Tentu ketika hal ini yang terjadi, kita tidak bisa hanya mengatakan marah, hanya mengatakan mengecam, atau terus kemudian bahkan tidak peduli. Itu tentu hal yang tidak baik. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan segala sesuatu untuk memaksa, tanda kutip ya, tentunya memaksa ini bukan dipersepsikan dengan kekerasan atau dengan persepsi lain, tapi bagaimana mendesak agar hal-hal yang dilakukan pengkhianatan tadi, pencolengan tadi, pencurian tadi, atau hal-hal yang dilakukan untuk kepentingan di luar dari tujuan pokok tadi, itu tidak dilakukan lagi. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan. Dan sektornya banyak sekali. Saking banyaknya kita bingung kadang-kala, mulai dari yang mana ya kalau begitu. Memang kalau kita lihat belakangan ini tentunya isu-isu tentang kapitalisme, liberalisme, dan terkait dengan ekonomi, menurut yang saya maksud. Bukan fahamnya, tapi ekonomi, penguasaan ekonomi. Itu sangat membuat kita meresahkan kita semua. Terutama ketika kita melihat fakta-fakta di lapangan, kemudian faktor-faktor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan hak untuk bisa hidup dengan lebih baik, itu kemudian terganggu. Tentunya ini menjadi masalah. Oleh karena itu, hal-hal itulah yang kemudian menjadi respon dari kita untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bapak-bapak sekalian, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa bicara lama, mengingat saya ternyata ada agenda lain, tapi saya ingin menggunakan waktu ini untuk berbicara seoptimal mungkin. Saya meneruskan, terkait dengan masalah korupsi tadi, kita tahu sebenarnya beberapa waktu yang lalu negara mempunyai organ yang cukup diandalkan ketika organ-organ lain yang harus melakukan tugas-tugas itu tidak cukup berdaya. Organ ini namanya KPK dan kemudian bergerak untuk melakukan upaya-upaya memberantas korupsi, memetakan, menggambarkan, mencegah, menindak, dan lain-lain. Banyak hal yang sudah dilakukan. Ternyata upaya-upaya itu mengkhawatirkan dan bahkan dianggap mengganggu. Kita bisa melihat hal itu kemudian upaya untuk menghentikan langkah KPK dilakukan dengan sedemikian rupa. Dan kemudian dibuatlah persepsi-persepsi yang luar biasa. Kenapa hal itu dilakukan? Kita tentunya memahami bahwa sudah cukup lama upaya untuk melemahkan KPK, menjatuhkan KPK itu dilakukan. Dan ternyata tidak berhasil, karena dukungan dari masyarakat yang luar biasa. Tetapi, hal ini ternyata dipelajari oleh para koruptor. Bagaimana mereka kemudian melakukan upaya-upaya dengan membuat persepsi-persepsi di masyarakat, yang itu membuat justifikasi, pembenaran, seolah-olah
Oke, kalau begitu KPK harusnya dibiarkan saja. Berapa banyak KPK kemudian diadu domba dengan kelompok Muslim, dibilang KPK menyerang kelompok Muslim tertentu. Berapa banyak KPK dicap bahwa KPK radikal, Taliban, dan lain-lain. Hal inilah yang dilakukan, dan kebetulan memang qadarullah akhir tahun kemarin berhasil untuk menggolkan undang-undang, melemahkan dengan banyak cara, dan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Kalau kita lihat bahwa upaya untuk melakukan pelemahan KPK tadi tentunya bukanlah tanpa maksud. Upaya untuk merampok kekayaan negara, memudahkan untuk eksploitasi segala kepentingan dilakukan oleh kelompok-kelompok besar, dan ini tentunya mereka khawatir sekali dengan keberadaan KPK. Tentunya ini menjadi hal PR kita semua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sejujurnya saya juga bingung apa yang harus dilakukan, tapi setidak-tidaknya begini. Sebagai masyarakat, sebagai elemen masyarakat, tidak boleh kita terus kemudian kalah dengan pelaku kejahatan, kalah dengan mafia, kalah dengan oligarki yang terbentuk sempurna. Dalam beberapa pengalaman saya pernah bertemu dengan kawan-kawan aparatur yang dalam pelaksanaan tugasnya ketika harus bekerja benar, dia mengatakan, waduh, kalau jalan terus nabrak tembok nanti. Kata-kata ini harusnya suatu hal yang memalukan. Kalau yang ngomong itu nggak punya Tuhan boleh. Kalau dia masih punya Tuhan ngomong begitu, berarti dia nggak percaya bahwa Tuhannya itu kuat. Dia nggak percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu punya kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, ini yang kemudian mesti harus dipahami. Ketika kita mengatakan bahwa tadi oligarki yang terbentuk sempurna, ya sempurna sekali sih enggak lah, karena tidak ada kesempurnaan dalam pelaku kejahatan. Tapi sebegitu besarnya sehingga orang bilang, wah gawat, wah berat. Padahal seharusnya tidak ada yang berat. Saya ingin menyampaikan di poin penting di sini adalah tidak ada sesuatu yang menakutkan, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Bahkan apa yang terjadi di depan kita, suatu kedoliman, suatu kejahatan, kita harusnya melihat itu sebagai peluang. Kenapa? Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan porsi kita masing-masing, dengan hal yang bisa kita lakukan. Tentunya kita harus memahami koridor-koridor hukum, dan kita harus memahami dengan arahan dan pemimpin-pemimpin kita. Kita punya ulama, kita punya pemimpin-pemimpin, dan banyak hal yang bisa kita jadikan acuan. Nah, ketika kita melihat itu sebagai peluang, dan kita tahu bahwa tidak ada kekuatan yang membahayakan, tidak ada jagoan yang luar biasa hebat yang bisa berbuat semaunya sendiri. Buktinya kalau kita lihat, Bapak Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat sekarang ini negara Cina, negara yang sangat luar biasa, adidaya di semua sektor, dikatakan paling kuat. Mungkin kalau kita bilang 3 bulan yang lalu negara Cina akan mengalami masalah yang sangat besar, siapa orang yang bisa percaya? Dan ternyata sekarang ada musibah yang tentunya kita tidak bisa mengatakan hal yang bersenang-senang di atas penderitaan manusia, tentunya nggak boleh. Tentunya kita melihat itu sebagai contoh bahwa tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah. Ketika kita memahami itu, maka semoga kita bisa berbuat yang seoptimal mungkin. Yang barangkali poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim. Tentu kita paham bahwa kita sebagai sesama umat muslim, kita adalah bersaudara. Kita paham bahwa namanya bersaudara harus saling menolong. Maka ekonomi keumatan
ini harus dibangun. Bagaimana sesama muslim kita harus saling mendorong untuk bangkit, untuk kuat, dan setelah itu kita bisa tolong saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat yang pertama tadi ekonomi kerakyatan, yang kedua bagaimana kita bisa mendorong agar elemen-elemen ormas Islam dan kekuatan-kekuatan lain Islam saling mendukung dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya itu bisa mempengaruhi sesuatu hal yang luar biasa. Kita tidak ingin negara kita menjadi semakin buruk, kita tidak ingin kemudian di kemudian hari semakin lama oligarki yang katanya begitu besar itu semakin menguasai, merajalela dan kemudian mencengkeram. Tentunya itu semua tidak boleh dibiarkan. Dan sekali lagi kuncinya tidak boleh takut. Kenapa? Di Quran kita dikatakan takutnya hanya kepada Allah. Ketika kita takut kepada selain Allah, pada dasarnya kita sedang melakukan syirik kecil. Nah, tentu hal ini yang menjadi poin agar kita selalu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan dan melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Saya sekali lagi saya mohon maaf untuk saya sebenarnya sekarang ini tidak bisa melihat bapak-bapak sekalian. Saya hanya melihat sosok-sosok aja sebenarnya. Muka tidak ada yang kelihatan satupun. Qadarullah, mata kiri saya menurut dokter tidak bisa lagi digunakan untuk melihat. Yang tadinya adalah tumpuan penglihatan saya setelah dioperasi dan saya bisa membaca dengan mata kiri, tapi dokter katakan tidak bisa lagi, dan mata kanan saya memang penglihatannya kurang, terutama kalau malam hari saya kurang sekali melihat. Tapi sekali lagi ini bukan suatu musibah, bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang mengkhawatirkan, tidak ada. Yang mengkhawatirkan, yang buruk adalah ketika kita berjalan di keburukan, kita tidak sedang di atas kebenaran, kita tidak sedang berjalan di atas ketakwaan. Tapi lebih dari itu, apapun yang terjadi itu baik, insya Allah. Jadi saya kira saya ingin menyampaikan itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan sebenarnya saya masih ingin bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian, tapi karena sesuatu dan lain hal tentunya saya tidak bisa lebih lama lagi. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.